Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fitri Nopianti dari kelas A dengan NIM 211FI 03006, mahasiswi semester 1 tingkat 1, program studi D4 Anestesiologi Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi pria dan wanita untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi. Langsung saja, yang pertama ada sistem reproduksi dari wanita. Bisa dilihat di gambar ini, ada bagian-bagian dari sistem reproduksi wanita. Ada vagina, cervix, perimetrium, endometrium, ovari, uterus, dan lain-lain. Lebih jelasnya mari kita bahas. Yang pertama ada vagina. Vagina berada di dalam tubuh sehingga kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Bagian yang bisa kita lihat ketika menghadap ke alat genital yaitu dinamakan vulva. Vagina sendiri merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Letak vagina ini tepatnya di belakang kandung kemih, lebih rendahnya dari rahim. Lalu fungsi organ satu ini adalah sebagai jalannya lahir bayi pada saat persalinan serta tempat keluarnya darah pada saat menstruasi. Vagina juga menjadi jalur akses sperma untuk menuju rahim. Lalu yang kedua ada rahim atau uterus. Rahim adalah sebuah organ kecil yang berongga dan berbentuk seperti buah pir. Organ ini berada di antara kandung kemih dan dubur. Bagian bawah rahim merupakan sebuah saluran yang disebut dengan leher rahim. Nah, leher rahim ini menghubungkan vagina dengan rahim. Lalu rahim juga memiliki banyak fungsi penting dalam proses reproduksi. Selama siklus menstruasi normal, lapisan rahim ini atau endometrium akan diselimuti dengan gumpalan darah yang menebal. Hal ini juga dilakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan kehamilan. Apabila tidak ada pembuahan, maka si gumpalan darah tersebut ini akan luruh dan keluar melalui vagina. Nah, proses luruhnya darah inilah yang disebut dengan menstruasi. Sebaliknya, jika terjadi pembuahan, maka rahim akan menjadi rumah bagi embrio untuk tumbuh dan berkembang sebelum akhirnya dilahirkan. Lalu ada vulva. Vulva adalah bagian luar dari anatomi vagina. Vulva memiliki beberapa bagian, di antaranya ada labia majora atau bisa disebut juga sebagai bibir besar. Bagian ini mengandung banyak kelenjar keringat dan minyak. Setelah pubertas, labia majora ini akan ditutupi rambut-rambut halus. Lalu yang kedua ada labia minora atau disebut juga sebagai bibir kecil. Disebut demikian karena bagian ini berukuran sangat kecil, yaitu sekitar 5 cm. Labia minora berada di dalam labia majora dan mengelilingi lubang vagina dan uretra atau lubang tempat kita untuk buang air kecil. Jadi, lubang tempat urin keluar dari tubuh berbeda dengan lubang keluarnya darah pada saat menstruasi. Lalu bagian dari vulva yang selanjutnya ada klitoris. Klitoris ini merupakan tonjolan kecil yang berada di dalam labia minora. Klitoris ini ditutupi dengan lipatan kulit yang disebut sebagai preputium, mirip dengan kulup di ujung di penis. Sama halnya dengan penis, klitoris ini juga dikelilingi banyak saraf sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan dan bisa menegang atau ereksi. Lalu bagian dari sistem reproduksi wanita yang selanjutnya ada ovarium. Ovarium ini merupakan kelenjar kecil yang berbentuk oval yang berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul, tepatnya bersebelahan dengan bagian rahim atas. Nah, ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon seks pada wanita seperti estrogen dan progesteron. Lalu yang selanjutnya ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi adalah dua tabung panjang dan tipis yang membentang dari ujung kanan dan kiri pada bagian atas rahim ke ujung ovarium. Organ ini berfungsi sebagai saluran untuk sel telur atau ovum bergerak dari ovarium menuju ke rahim. Konsepsinya, alias pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di saluran tuba Fallopi ini.
Nantinya, sel telur akan berhasil dibuahi di saluran tuba Fallopi dan akan bergerak menuju ke rahim. Lalu ada sistem reproduksi dari pria. Yang pertama ada penis. Penis ini merupakan organ seks pada pria. Biasanya organ ini akan mencapai ukuran maksimalnya selama masa pubertas. Penis terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pangkal atau radix, batang atau korpus, dan kepala atau glans. Di ujung kepala penis ini terdapat lubang saluran uretra yang mengeluarkan urin dari dalam tubuh. Lubang ini juga berfungsi untuk mengeluarkan cairan mani ketika pria mencapai klimaks atau orgasme. Di sepanjang batang penis, tepatnya pada sisi kiri dan kanannya, terdapat jaringan yang dinamakan corpus cavernosum. Jaringan ini akan dipenuhi darah ketika pria terangsang secara seksual. Saat jaringan ini dipenuhi darah, penis akan menjadi kaku dan ereksi sehingga memungkinkan pria melakukan penetrasi selama hubungan seksual. Lalu yang selanjutnya ada skrotum atau lebih dikenal dengan kantong kulit yang longgar dan menggantung di belakang penis tepatnya. Bagian tubuh satu ini juga dikenal dengan nama buah zakar yang sangat erat kaitannya dengan testis. Selain berfungsi untuk membungkus testis, skrotum ini juga berperan untuk mendukung testis memproduksi sperma yang normal. Agar pria dapat menghasilkan sperma yang berkualitas, testis harus berada pada suhu yang tepat, yaitu sedikit lebih dingin ketimbang suhu tubuh. Adanya otot-otot khusus di dinding skrotum memungkinkannya testis untuk menjaga suhu optimal bagi produksi sperma. Lalu bagian dari alat reproduksi pria yang selanjutnya adalah testis. Testis ini bisa disebut sebagai buah zakar, pelir, atau biji kemaluan, yang merupakan organnya itu berbentuk opal. Organ ini berada di dalam kantung di sebelah kanan dan kiri di bagian belakang penis. Fungsi utama dari testis itu sendiri adalah untuk memproduksi dan menyimpan sperma serta memproduksi testosteron. Testosteron merupakan hormon pria yang bertanggung jawab untuk menghasilkan sperma dan memberikan perubahan pada tubuh selama masa pubertas. Biasanya testis pada pria ini akan mulai tumbuh sekitar umur 10-13 tahun. Ketika testis mulai tumbuh, kulit di sekitar skrotum pun akan berwarna lebih gelap, menggantung ke bawah, dan memiliki rambut. Ukuran testis setiap pria berbeda-beda, namun rata-rata testis memiliki ukuran panjang antara 5-7,5 cm dengan lebar 2,5 cm. Mungkin cukup sekian presentasi dari sistem reproduksi pria dan wanita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.